Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Sendre Tatum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, kondisi yang fit ya. Tentunya sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membagikan kepada teman-teman membagikan tips ya tentang bagaimana caranya kita mengetes secara akurat ya. Jadi mengetes kemarin saya udah sempet share ilmu bagaimana cara ngetes kompresor tanpa analyzer ya. Itu memang bagus. Cuma saya akan lebih akurat lagi. Jadi ilmu yang ini ilmu yang kedua saya share kepada teman-teman. Dengan ilmu ini saya yakin teman-teman akan lebih paham lagi tentang cara kerja kompresor dan memastikan kalau mesin ini adalah sehat atau tidak. Jadi setelah teman-teman melakukan tes ini, itu teman-teman nggak ragu lagi gitu. Teman-teman nggak ragu lagi kompresor ini sehat apa sakit. Jadi benar-benar kompresornya itu adalah sehat. Berarti pindah ke masalah lain. Kalau misalnya emang kulkas Anda nggak dingin, berarti masalahnya bukan di kompresor tapi masalah lain, bukan kompresor. Sederhana sekali teman-teman, cara kerja sederhana sekali. Namun kalau bagi teman-teman yang masih pemula di tukang kulkas atau Anda sebagai yang punya kulkas belum paham, nanti akan saya jelasin pelan-pelan. Intinya ini adalah ilmu teknik, pelajari pelan-pelan. Kalau teman-teman nggak paham, diulangi lagi videonya, diulangi lagi. Nanti teman-teman jadi paham ya. Mungkin cukup sekian teman-teman. Silahkan disaksikan videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi setiap hari saya share ilmu. Banyak sekali saya share ilmu. Dari yang modalnya recehan bisa mengerjakan unit jutaan sampai yang modalnya 0 rupiah bisa mengerjakan unit harga jutaan. Kayak AC, kulkas, mesin cuci kan harganya jutaan. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ngetes kompresor kulkas, tentunya yang ilmu yang dari kemarin saya beritahu kepada teman-teman adalah dicolokin kemudian ditahan pipa dorongnya ya. Pipa dorongnya Anda tahan kurang lebih selama 10 detik. Kalau 10 detik tangan Anda nggak kuat, berarti mesinnya sehat dan sebaliknya. Nah sekarang saya akan berikan teknik keduanya ya, yang lebih akurat lagi sebentar. Ya, lupa lagi. Kertas putih. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman ya. Perhatikan di sini ya. Ini kompresor Anda ya. Di sini ada pipa dorong, kemudian di sini pipa hisap ya. Ini kita sambung dengan pentil. Kita sambung dengan pentil, kemudian di sini kita sambung langsung dengan analyzer ya. Nah, seperti ini ya. Di sini angkanya harus sampai ke 500 PSI ya. Ini kompresor. Sederhana teman-teman ya. Di sini kompresor, di sini pentil ya. Pentil, kemudian di sini analyzer atau meter gas. Terserah Anda yang yang buat ngukur yang buat ngukur tekanan ya. Paham ya teman-teman ya, di sini ada kompresor yang Anda siapkan, di sini ada kompresor yang mau Anda tes ya. Kemudian Anda sambung dengan pentil kulkas. Kemudian pangkalnya pentil kulkas, ujungnya Anda sambung dengan analyzer. Kemudian diukur harus sampai 500 PSI. Kalau sampai 500 PSI berarti mesin Anda sehat, dan sebaliknya kalau kurang dari 500 PSI berarti mesin Anda masih loyo atau kurang sehat ya. Tentunya untuk Anda dalam proses mengetes kompresor ini, saran saya adalah olinya diperbarui. Maksudnya oli lamanya dibuang, diganti oli yang baru. Atau pahit-pahitnya kalau Anda nggak ada stok oli ya Anda tambahkan dengan oli
sedikit ya, kurang lebih setengah kuah gelas atau seperempat lah ya, seperempat kuah gelas juga bisa, setengah juga bisa. Anda tambahkan agar performanya lebih bagus. Karena kita tahu sendiri untuk kompresor kulkas itu bekerja berdasarkan piston ya. Dia harus ada yang melumasi. Piston itu harus ada yang melumasi. Kalau pelumasannya kurang ya, proses mencapai ke 500 PSI-nya akan lambat. Oke, gambarnya seperti ini teman-teman. Yang pertama disiapkan ini dulu ya. Ini adalah kabel colokan. Jadi Anda siapkan kabel colokan. Saran saya kepada Anda, mungkin Anda sebagai tukang kulkas atau Anda yang punya kulkas, saran saya seperti ini. Anda ujungnya ini teman-teman ya. Ujungnya ini Anda pasangkan ini teman-teman. Kayak gini nih, kabel jepit buaya. Jadi yang baik kabel coklatnya maupun kabel birunya itu Anda pasangin kabel jepit buaya ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya pada saat Anda mengetes, ini kan nanti ke sini ya. Nanti ke sini teman-teman ya. Dan di sini kan ada overload, ada relay seperti ini overload relaynya. Ada overload, ada relay. Kalau yang ini namanya overload, yang putih ini nih. Yang ini namanya overload. Kalau yang ini namanya relay. Kadang suka balik-balik teman-teman. Bagi Anda yang udah lama di dunia kulkas mungkin udah paham apa itu relay, apa itu kulkas. Tapi saya bahas yang pemula. Pemula sebagai Anda yang baru terjun di dunia kulkas ataupun Anda yang orang awam ya, orang nggak tahu. Maksudnya Anda backgroundnya ada tukang ojek atau backgroundnya Anda seorang guru atau backgroundnya Anda seorang pekerja kantor, tentunya nggak tahu apa itu relay, apa itu overload, bentuknya kayak gimana juga nggak tahu. Yang jelas overload seperti ini ya teman-teman. Yang apa namanya nih, yang warna putih ini ya, ini namanya overload. Yang warna putih ini namanya overload. Kemudian yang warna hitam ini namanya relay. Overload fungsinya untuk mengaktifkan pada saat ampere Anda berlebih atau panas Anda berlebih, panas kompresor Anda ya. Jadi kompresor Anda kalau panas banget dia bakal merintah overload buat mutus. Karena kalau dibiarin nanti mesinnya rusak. Begitu juga dengan ampere. Kalau amperenya udah over banget sampai misalnya untuk satu pintu kan 0,8 ampere. Kalau dia bisa lompat ke 1,7 apa 2,0, dia akan memerintahkan overload buat mutus arus. Jadi ibaratnya sebagai pengaman ya, pengaman arus. Itu fungsi dari overload. Kalau relay yang ini ya, kalau relay fungsinya untuk sebagai pemicu. Maksudnya kalau ada setrum masuk dia langsung akan di titik R dan titik S akan bersatu der gitu. Tapi hitungan detik aja teman-teman ya, hitungan detik aja der gitu. Untuk menghidupkan si motor startingnya. Jadi sebagai startingnya dia. Jadi motor langsung berputar. Kalau nggak pakai relay nggak bisa muter dia. Itu fungsinya si relay. Dan setahu saya yang sering banget rusak itu adalah relaynya ya, bukan overloadnya. Overload itu jarang sekali rusak. Yang sering rusak adalah si relay, karena relay itu kerjanya tiap kompresor habis mati hidup dia akan kerja terus. Kalau relay enggak, kalau relay bekerja berdasarkan ampere aja. Kalau ampernya berlebihan, misalnya teman-teman naruh di voltase rendah ya, kulkas dengan voltase 220, teman-teman colokin kulkas itu di voltase 170. Nah, maka si overload akan bekerja, soalnya membaca sistemnya nggak normal, ampere tinggi, jadi nggak normal dia. Oke, ada siapkan relay dan overload ya, paham ya? Di sini ini namanya relay dan overload. Nah, di sini Anda bisa potong kabelnya teman-teman ya. Kalau sistemnya kabel ya bisa Anda potong. Kalau Anda nggak ada kabelnya ya Anda tinggal dilepas aja soketnya nih. Soketnya dilepas, kemudian Anda pasangkan ya. Dan Anda jepitkan pakai ini teman-teman ya. Anda jepitkan pakai ini, pakai kabel jepit ya. Jadi kabel seperti ini udah dipasangin sama kabel jepit kayak ginian nih. Nah, Anda pasang seperti ini. Kemudian mulailah dengan memasang pentil. Kalau udah seperti ini ya, ini udah dipasang, terus Anda pasang ini.
Ini apa? Ini adalah pentil kulkas. Ini bisa teman-teman dapatkan di tukang spare part kulkas yang jual-jual kulkas, atau Anda bisa juga dapatkan di potongan pipa AC. Jadi kalau indoor AC, indoor AC AC kan ada indoornya ya. Indoor AC kan ada dua pipanya tuh, pipa kecil, pipa besar. Itu pipa kecilnya bisa Anda manfaatkan, pentilnya bisa Anda manfaatkan buat hal ini. Tapi kalau nggak ada ya Anda bisa beli di tukang spare part kulkas. Ini namanya pentil kulkas yang Anda pasangkan ininya teman-teman ya. Yang Anda pasangkan ininya nih. Nih yang apa namanya nih? Yang apa namanya nih? Yang saya garis biru ya. Yang saya garis biru Anda pasangkan di sini. Di sini nanti ada isinya nih teman-teman, dilepas dulu ya. Isi pentilnya ya. Ini ada isinya nih di sini nih. Isinya kayak apa namanya? Isinya kayak Anda isi angin motor. Kan di angin motor ada pentilnya, itu ada isinya di situ. Anda tinggal lepas. Lepasnya pakai ini bisa nih. Ini dilepas pakai ini bisa nih. Diputer berlawan arah jarum jam, nanti dia bakal isinya kelepas. Jangan posisi ada isinya Anda pasang. Isinya dilepas dulu ya, isi pentil namanya ya. Isi pentilnya udah lepas, kemudian Anda las ini ya, yang biru ini Anda las ke sini teman-teman. Anda las ke pipa dorongnya. Tahu pipa dorong ya? Pipa dorong itu pipa tekan atau yang mengeluarkan angin. Nih, di sini bisa. Ini hisap biasanya nih. Nih di sini nih teman-teman. Tapi Anda jangan patokan sama ini kan mereknya Embraco ya. Jangan patokan sama ini, Anda bingung. Anda cukup colokin aja kulkasnya, kemudian Anda perhatikan mana yang keluar angin. Pasti satu ini aja teman-teman. Di antara tiga kabel ini, tiga pipa ini ya. 1, 2, 3. Di antara tiga pipa ini, salah satunya udah pasti keluar angin. Oke? Kalau mesin Anda sehat, di antara tiga kabel ini pasti salah satunya keluar angin. Nggak mungkin ini keluar angin, ini keluar angin, nggak. Ya sistem kerja kompresor kan satu ngisap, satu dorong. Dan ngisap itu dibagi dua sama dia, satu buat ke evaporator ya, satunya lagi buat ngisi freon. Jadi nggak ada istilahnya dua-duanya ngedorong, satu ngisep. Yang ada dua-duanya ngisep, satu ngedorong. Tapi ngisep itu misalnya ini ngisep nih ya teman-teman ya. Ini ngisep. Ini ngisep. Ini ngisep. Ini pasti dorong. Oke. Dan ini jalurnya sama teman-teman ya. Di dalam ini jalurnya sama. Anda mau taruh ini sebagai yang buat ngisi freon, boleh. Anda mau taruh ini sebagai ngisi freon juga boleh. Oke, sederhana ya teman-teman ya. Ini jalurnya sama. Jadi Anda banyak pertanyaan masuk ke komen saya. Pipa ini bagusnya yang mana, yang buat ke evap, yang kanan apa yang kiri? Jawabannya sederhana, sesuai kebutuhan Anda. Jadi sesuai kebutuhan Anda, nggak perlu Anda harus yang ini atau enggak seperti itu teman-teman. Pipa hisap tuh bebas karena ini satu jalur dia. Nah, di dalamnya ini satu jalur. Oke. Di dalamnya satu jalur, sesuai kebutuhan. Kalau Anda mau masangnya mau yang kanan boleh, yang kiri boleh untuk pipa hisap dari evapnya. Kemudian untuk freonnya juga demikian. Kalau mau ngisi freonnya di titik ini kan di sini 1,2 ya, di titik 1 boleh, di 2 juga boleh. Intinya sesuai kebutuhan dan jalurnya sama. Oke. Jangan karena Anda maunya saya biasanya yang ini ngisapnya. Kemudian Anda panjangin pipanya menuju ke titik tersebut. Alhasil nanti nggak rapi. Kemudian kadang kalau Anda pakai pipa tambahan, pipa seperempat bekas AC, pengok nanti mampet, malah jadi masalah. Saran saya mending sesuai kebutuhan aja teman-teman ya. Kalau Anda mau pasang di pin 1 boleh, di pin 2 juga boleh, sesuai kebutuhan, jangan dipaksakan. Itu dah. Nanti kemudian ini pin 3-nya Anda pasang pakai pentil teman-teman ya. Anda pasang pakai pentil yang saya sebutkan barusan. Di sini ya dipasangnya ya. Oke. Pangkalnya di sini. Ini pangkalnya nih. Ini pangkalnya, kemudian ujungnya Anda sambung ke ujungnya ya.
ujungnya Anda sambung ke sini, teman-teman. Apa ini Mas Andre? Ini namanya analyzer, teman-teman ya. Ini namanya analyzer. Analyzer ini fungsinya untuk mengukur tekanan, baik tekanan low, rendah, atau tekanan high, tinggi. Ini biasanya dipakai pada saat kita ngisi freon. Kalau pada saat ngisi freon biasanya kita pakai ini, teman-teman ya, yang biru ini kalau ngisi freon. Itu baik R22, R40 ataupun R32. Tapi kalau misalnya jarumnya biasanya over, biasanya Anda pakai yang ini. Karena untuk R32 sama R40 kan 100 lebih ya tekanannya. Kalau misalnya ini nggak cukup untuk 100 lebih, Anda bisa pakai yang merah. Tapi sekarang udah ada yang keran biru yang sampai 200 sampai 300-an ada. Itu untuk freonnya. Kemudian high press biasanya digunakan pada saat kita mengecek pipa high press. Ini yang merah biasanya kita gunakan pada saat kita mengecek AC-AC besar ya, kayak AC chiller, AC kaset, pokoknya AC 3PK ke atas lah. Itu biasanya kita pakai analyzer. Kulkas juga seperti itu. Nanti saya akan memberikan teman-teman trik bagaimana cara mengerjakan kulkas versi tekanan tinggi ya. Tapi nanti ya. Dan ini teman-teman pakai yang jalur merahnya, teman-teman ya. Yang ini, yang merah ini ya. Yang merah ini Anda Anda hubungkan ya. Yang merah ini ya, teman-teman ya. Anda hubungkan, oke, Anda hubungkan dengan pentil tadi. Dengan pentil ini ya. Anda hubungkan dengan pentil ini ya. Nah, Anda hubungkan dengan pentil ini. Pertanyaan seperti ini, Mas Andre, kalau misalnya saya analyzer saya nggak seperti ini, analyzer saya single. Kalau ini kan namanya double, teman-teman ya. Ini kan double. Maksudnya double itu ada dua gitu ya. Ini kan double Mas Andre. Kalau analyzer saya single boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya Anda udah punya analyzer single, maksudnya analyzer single itu analyzer yang biru doang ya, yang biru doang. Kemudian Anda mau melakukan pengetesan kompresor. Anda bisa pakai yang biru, cuma Anda beli ininya aja teman-teman ya, beli metranya aja, kemudian Anda pindahkan ke sini. Kalau misalnya Anda yang punya single ya, Anda cukup beli metranya aja. Beli metranya, pindahkan ke sini teman-teman ya, pindahkan ke meteran biru Anda ya. Jadi meteran birunya dilepas, Anda beli meteran yang merah, Anda pasang di situ. Kita fungsikan hanya untuk mengetes kompresor. Oke, kita fungsikan dulu untuk mengetes kompresor. Itu akan jauh lebih hemat daripada teman-teman beli. Oh, berarti saya harus beli lagi dong Mas Andre yang selantingan. No. Beli lagi yang double analyzer. No. Jangan boros-boros teman-teman. Kalau Anda sebagai pembisnis, Anda sebagai tukang kulkas, Anda harus berpikir tentang uang. Jangan boros-boros. Begitu juga Anda sebagai misalnya yang punya kulkas ya, Anda sebagai pemula di kulkas, pengen mempelajari kulkas, jangan boros-boros. Cukup beli meteran yang warna merah, kemudian Anda pindahkan ke meteran yang warna biru ini. Gampang ngebongkarnya kok, bongkarnya gampang kayak orang bongkar kaca spion ya. Kemudian Anda pasang di situ. Kemudian Anda pasang di sini teman-teman ya. Anda pasang di sini, di pipa dorong ya. Ingat teman-teman, poin penting yang saya sampaikan teman-teman, jangan dilupakan ya. Ini adalah garis bawah yang saya akan berikan kepada teman-teman. Poin pentingnya seperti ini, jangan sampai jadi nanti Anda colokin ya. Kemudian setelah semuanya terpasang, Anda colokin. Keran ini Anda tutup, keran ini ya, keran analyzernya ya. Kerannya Anda tutup. Nah, seperti ini ya. Kerannya Anda tutup, intinya ditutup searah jarum jam. Anda tutup ya. Anda tutup. Kemudian nanti mesin akan naik. Si meter gasnya ini akan naik, teman-teman. Meter gas ini akan naik.
naik terus naik sampai dia mencapai 500 PSI. Poin pentingnya apa Mas Andre? Poin pentingnya adalah pada saat detik-detik menuju ke 500 PSI, oke. Saya ulangi lagi ya. Pada saat detik-detik menuju ke 500 PSI itu Anda lepas. Maksudnya kerannya Anda buka ya. Keran ini kan tadinya awalnya udah tutup nih. Nanti detik-detik menuju ke 500 PSI itu Anda buka. Kok seperti itu Mas Andre? Bukannya kita ingin mengecek bahwa kondisi mesinnya sehat atau sakit. Memang seperti itu teman-teman kondisinya. Tapi kalau mendekati 500 itu kemungkinan besar mesin Anda sudah nyampe 500. Oke. Jadi mendekati misalnya udah 450 nih. 450, 475. Nah, itu udah dikit lagi 500 kan? Itu Anda buka kerannya. Mencegah apa? Mencegah klep Anda jebol. Karena kalau Anda biarkan seperti itu, kemudian Anda cabut colokannya, memang itu cara yang sering diperhatikan oleh teman-teman saya yang sesama tukang AC ya. Tapi saya sering memakai cara itu dan efeknya adalah mesinnya nggak tahan lama. Maksudnya setelah saya perhatikan itu, saya cabut colokannya, kadang mesinnya nggak tahan lama. Maksudnya kadang 2 bulan udah jebol, 3 bulan udah press balik dan sebagainya. Tapi kalau saya pakai cara ini yaitu mendekati titik 500 saya buka kerannya, itu jauh lebih aman. Tapi saran saya seperti itu teman ya. Mendekati 500 PSI jangan Anda biarkan. Mendekati 500 Anda buka kerannya. Anda buka dan itu sudah diconteng. Maksudnya itu sudah masuk kategori mesin Anda bagus, mesin Anda sehat. Oke, itu sudah masuk kategori mesin Anda sehat. Jadi jangan ditutup terus ya. Tetap mendekati 500 itu Anda buka. Seperti itu teman-teman ya. Ini akan saya jelaskan lagi video lengkapnya tentang bagaimana cara mengetes kompresor ya. Perhatikan di sini teman-teman ya. Ini adalah kompresor satu pintu ya, kompresor satu pintu. Ini kita pasangin kabel jepit atau kabel yang menuju ke setrum ya. Jadi di apa namanya ada relay, ada overload. Nah, itu kan kita kasih setrum, kita kasih jepitan atau kalau Anda nggak punya jepitan dikasih kabel ya. Seperti ini kabelnya 2. Oke. Untuk tang ampere hiraukan saja untuk tang ampere karena kalau misalnya Anda belum punya tang ampere nggak apa-apa, Anda cukup yang penting patokannya 500 PSI, oke? Anda hiraukan dulu yang tang ampernya ya. Kemudian sebentar. Nah, ini yang ditunjuk ini adalah pipa dorong. Oke, yang ditunjuk ini adalah pipa dorong. Pipa dorong kita las ya. Pipa dorong kita las dengan pentil yang saya sebutkan tadi. Oke, pipa las kita sambungkan dengan pentil yang saya sebutkan tadi. Nah, seperti ini ya dilas ya. Kalau ini di video ini pipanya panjang, tapi panjang ataupun pendek itu nggak masalah. Yang penting disambungkan ke pentil. Ini pentilnya ya. Ini pangkalnya, ini ujungnya, oke? Yang penting Anda sambungkan dengan pentil. Setelah semuanya terpasang, baru Anda lakukan pencolokan, dicolokin ya. Nah, ini yang saya maksud analyzer. Bentar. Ini yang saya maksud analyzer ya. Jadi Anda mau pakai yang single boleh, yang double juga boleh. Kalau Anda punyanya yang double ya yang double. Kalau Anda punya yang single ya Anda tinggal beli meterannya aja nih yang warna merah.
di toko spare part elektronik ya, spare part kulkas ya, Anda beli yang merah ini, kemudian Anda tukar yang birunya Anda tadi itu, yang kerannya biru itu Anda tukar, Anda lepas, Anda pasangkan yang merah ini. Kemudian kita nyalakan sistem, nyalakan kompresor ya, dan ditutup kerannya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini 500 PSI ya, apa namanya? Keran analyzer. Ini keran analyzer yang high press kan nyampe 500 PSI dia. 050 sampai 500 PSI. Pada saat kita tutup dia akan naik, teman-teman. Oke. Pada saat kita tutup dia akan naik. Seperti itu rumusnya teman-teman ya. Bukannya dia akan turun, dia akan naik. Jadi intinya analyzer ini fungsinya buat ngukur tekanan. Pada saat kita tutup kerannya, keran analyzer yang saya sebutkan tadi, itu dia akan naik tekanannya sampai 500 PSI. Kalau mesin Anda sehat, pasti nyampe 500 PSI. Tapi kalau mesin Anda loyo, 300 aja udah nggak mau naik lagi dia. Perhatikan ini. Dia akan terus naik. Naik dan terus naik. Ingat kata kunci yang saya bilang tadi, mendekati 500 PSI, Anda buka kerannya ya. Mendekati 500 PSI, Anda buka kerannya. Jangan ditutup. Untuk mencegah agar klep Anda tidak jebol. Nah, seperti ini, 400 ya. Sudah nyampe 400, 4,5. Nah, seperti itu, mendekati 500 kita buka. Nah, itu udah 4,5, udah 475. Mendekati mendekati 500 kita buka. Nah, pelan-pelan kita buka ya. Fungsinya buat apa Mas Ande? Untuk menjaga keamanan si kompresor Anda. Kalau Anda ditutup terus, nanti klep Anda jebol. Klep Anda jebol, Anda udah pusing. Oke, dua pilihan. Kalau klep jebol, Anda mau bongkar ininya. Sebentar. Anda mau bongkar ininya. Nah, di sini. Anda mau bongkar ininya di gerinda ya, dibongkar, kemudian Anda bongkar, di situ ada piston, ada biasanya ada apa namanya? Packing, kertas packingnya Anda ganti, atau solusi kedua Anda beli kompresor baru. Mau pilih yang mana? Paling Anda mau nggak mau beli kompresor baru atau kompresor second ya. Itu kan jauh lebih mahal daripada Anda cuma membuka aja. Jadi kalau misalnya mendekati 500 PSI itu jangan sekali-kali ditutup. Nanti jebol mesin Anda. Kalau udah mendekati 500 PSI dibuka. Biar apa? Biar aman. Kalau Anda tutup, ya emang kelihatannya bagus banget. Cuma yang sering saya ketemuin, ini bicara pengalaman sih ya. Saya nggak bahas SOP. Saya bicara pengalaman seperti itu, teman-teman. Pengalaman saya seperti itu. Karena saya selama bertahun-tahun di dunia pendingin itu banyak cara yang saya coba. Dari cara ini, cara itu, cara saya cabut, kemudian dicabut, dicabut, colokin lagi. Itu udah saya pernah coba, akhirnya ngejam itu macet. Kemudian pada saat saya colokin, saya kasih starting, macet lagi. Kemudian saya biarkan lama selama 1 jam. Katanya ada yang bilang biarkan selama 1 jam. Oke, saya biarkan 1 jam. Yang terjadi adalah mesinnya tetap malah jebol. Jadi saya selalu berinovasi mencari ilmu baru, gimana caranya nih. Dan ini adalah setelah saya filter ya. Setelah saring, ini adalah ilmu yang paling cocok yang saya terapkan selama bertahun-tahun. Saya terapkan dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Jadi seperti itu teman-teman ya, jangan Anda langsungin ya. Jangan Anda langsungin, cukup Anda buka kalau misalnya mendekati 500 PSI Anda buka. Menjaga keamanan. Dan jangan lupa olinya diganti juga. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau misalnya udah mendekati 500 PSI berarti mesin Anda udah sehat ya. Seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan
kepada teman-teman bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Dan apabila Anda rasa tayangan ini bermanfaat buat Anda, silahkan di subscribe kalau Anda rasa tayangan ini bermanfaat ya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.